Nama saya Evelyn Gianta Situmorang dengan NIM 41933111073. Saya dari Pendidikan Matematika Fakultas FMIPA Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Budi Halamungan Siregar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia interaktif. Berikut materi yang akan dibahas. Yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif, fase perkembangan media, teori tentang multimedia interaktif, bahan ajar berbasis multimedia interaktif, serta keunggulan dan fungsi ajar multimedia interaktif. Salah satu faktor penyebab kualitas proses pembelajaran adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar, sebab multimedia pembelajaran interaktif memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat dikontrol oleh pengguna, merangsang pengguna untuk belajar dan menyajikan materi dengan teks, audio, video, sehingga lebih menarik. Multimedia. Istilah multimedia terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata multi yang mempunyai arti banyak dan medium yang berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan. Dengan kata lain, multimedia merupakan kombinasi atau penggabungan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer dan dimanipulasi secara digital. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam multimedia yaitu seperti teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink mempunyai penanannya masing-masing. Yang pertama, teks. Teks pada gambar bahan ajar interaktif dipergunakan untuk mendeskripsikan informasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu. Kedua, gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat mengubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Selanjutnya, audio. Audio digunakan untuk sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio dapat dipadukan dengan teks dan gambar. Keempat, video atau animasi. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Animasi-animasi dapat membantu mengilustrasikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata, seperti video animasi bangun ruang, fotosintesis, rantai makanan, dan lain sebagainya. Multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya, dapat dipahami, multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan aksi
interaksi, komunikasi, dan navigasi. Interaktif yang dimaksud dapat berupa interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif tersebut. Yang kedua, interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan virtual dan nyata. Misalnya, informasi posisi lokasi yang ditangkap oleh media, sensor retina mata sebagai pembuka kunci bahan ajar, informasi cuaca saat penggunaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interaksi antar bahan ajar interaktif dengan penggunanya, di mana para pengguna dapat berinteraksi dengan bahan ajar dan antar penggunanya. Misalnya, siswa dapat mengakses dan berkomunikasi dengan teman sekelasnya untuk membahas soal tugas dan menyelesaikan penugasannya melalui bahan ajar interaksi tersebut. Fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Perkembangan media audio visual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau cone experience. Ia menyatakan terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu 1. Pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, televisi, film, radio, visual, simbol, dan verbal. Tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Fase perkembangan media dapat diketahui pada tahun 1455 sudah tercipta media cetak, telepon pada tahun 1876, radio pada tahun 1878, televisi pada tahun 1900, dan teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Borkus dan Botskaya diantaranya adalah: yang pertama, teori pembelajaran mandiri atau disebut Theory of Independent Study. Teori ini menekankan kemandirian pembelajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga dalam pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, teori jarak tanggapan atau disebut juga Theory of Transactional Distance. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori pembelajaran jarak tanggapan adalah paduan antara psikologikal dan komunikasi, peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar kepada pembelajar. Konsep kunci ini adalah dari teori adanya dialog, struktur, dan otonomi pembelajar. Yang ketiga, teori kekayaan atau juga disebut Theory of Media Richness. Dart dan Lanier menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data dapat untuk dimengerti. Teori kekayaan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Yang terakhir, teori pembelajaran multimedia atau disebut Theory of Multimedia Learning dikemukakan oleh Richard Meyer.
Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan penugasan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Berdasarkan fungsi tujuan dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahan ajar versi cetak. Misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa, brosur, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bahan ajar audio visual, di mana bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat, seperti dalam video, animasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer. Berdasarkan pengelompokan dan jenis bahan ajar tersebut, maka seorang guru atau dosen harus mampu memilih dan merancang jenis bahan ajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik, misalnya aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spantial, dan lain-lain. Yang ketiga, relevansi kebutuhan peserta didik. Hal ini berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, teori belajar sebagai fondasi bahan ajar. Bahan ajar sebaiknya dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Hal ini bertujuan agar terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaborasi. Yang kelima, pendekatan model atau strategi pembelajaran. Bahan ajar akan lebih tersistematis apabila dikembangkan berdasarkan fase-fase dan karakteristik suatu pendekatan model atau strategi pembelajaran. Yang terakhir, norma sosial masyarakat. Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di lingkungan sekitar agar pengalaman belajar yang diperoleh dapat menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia. Berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar interaktif, menyebabkan banyak keunggulan, yaitu yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Yang kedua, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu, artinya bahan ajar ini dapat diakses kapan dan dimanapun pengguna berada. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi berbagai komponen, gambar, audio,
video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Cukup dengan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif. Yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuat tautan hyperlink pada buku tersebut, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Yang ketujuh, proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan. Berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses belajar daring dan tatap muka. Misalnya, dapat digunakan untuk proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat mudah disebarluaskan. Hanya dengan membagikan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat diakses secara masif. Ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang keenam, sebagai media untuk memvisualisasikan materi abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.